Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tufuna katsiran wa ulimtum ma lam ta'lamu antum bala abaukum kulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita kaji surat 6 di ayat 91. Ayatnya panjang karena kadang-kadang keterangannya tidak nutut gitu, dengan waktu yang disediakan. Ayat ini menyebutkan bahwa sikap orang kafir itu tidak menghormati Allah, juga tidak menghormati Rasulnya. Mengapa dikatakan tidak menghormati Allah dan tidak menghormati Rasul? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Itu awalnya, Bapak. Allah tidak menurunkan, dianggap begitu, kepada manusia. Padahal para nabi, para rasul dahulu juga Allah menurunkan kepadanya. Kalau zaman Nabi Musa ada yang diturunkan kitab Taurat. Kalau pada zaman Nabi Daud diturunkan namanya kitab Zabur. Kalau zaman Nabi Isa diturunkan namanya kitab Injil. Dan pada zaman Rasulullah diturunkan dari Allah namanya kitab Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh mereka, bahwa Allah katanya tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Lalu di ayat ini disebutkan, kul, sampaikan ya Rasul, man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa. Katakan ya Rasul, siapa kalau begitu yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa? Yang kitab itu nuro, sebagai cahaya, wahuda, dan sebagai petunjuk linnas, bagi manusia. Siapa sih nurunkan? Sampaikan ya Rasul kepada mereka.
Ini karena mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Orang itu Bapak sekalian, kalau hidupnya itu menjauh dari Quran, kalau menjauh dari Quran itu sama dengan menjauh dari surga. Kalau nggak percaya Quran berarti sama dengan dia tidak beruntung. Hidupnya tidak beruntung. Hidup sih hidup tapi tidak beruntung menurut Allah. Karena mereka mengabaikan Quran, yang mana Quran itu skenario hidup dalam kehidupan. Orang bisa baik menurut Allah, baik di dunia, baik di akhirat, dan tidak susah apapun yang dihadapinya karena faham dengan Quran. Kalau tidak faham susah terus Pak. Makanya orang kafir itu susah luar biasa. Susahnya orang kafir itu seperti beratnya itu seperti naik ke langit. Sebagaimana Allah berfirman di surat 6 ini, cuma di ayat 125. Ini Allah menyatakan begini, fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Ini sampean terjemahkan. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk. Kalau mereka itu diberi petunjuk oleh Allah karena mencari petunjuk. Terus si Allah ngeten, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Orang itu lapang dadanya Pak. Lapang. Karena lapang menerima apa yang ada dalam Quran itu. Perintah apapun, larangan apapun, dia siap untuk menjalankan perintah dan siap untuk meninggalkan larangan. Itu kalau diberi petunjuk. Tidak ada yang berat Pak Bu. Quran itu tidak ada yang berat bagi orang yang dapat petunjuk. Bukan oleh wong kene iku yo ndak cocok dengan Quran. Soalnya orang sini itu sukanya seperti ini. Kalau Quran dibawa ke sini ya ndak cocok. Enggak sampai begitu. Ini yang pertama. Lalu sebaliknya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya. Ya, kalau dikehendaki kesesatannya karena memilih jalan sesat. Memilih jalan sesat, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Sempit Bang. Sesek sempit. Sempitnya itu kayak ini. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitu beratnya. Kalau berita itu dari Quran pasti terjadi Bang. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah itu terjadi. Cuma kalau ada orang yang sumpek atau sesak dadanya seperti mendaki ke langit, itu kadang-kadang mereka tidak menunjukkan sumpeknya itu di hadapan masyarakat, tapi sebetulnya sesak, gak enak hidupnya. Oleh karena itu di ayat ini disebutkan, Kul, sampaikan ya Rasul, man anzalal kitaba alladzi jaa bihi Musa nura wa hudan linnas. Ya Rasul sampaikan, siapa yang menurunkan kitab namanya kitab Taurat. Kalau Allah dinyatakan oleh mereka tidak menurunkan kepada manusia, artinya tidak menurunkan Quran.
Lah sapa sing nurunkan kitab Taurat dulu pada Musa? Yang kitab Taurat itu sebagai cahaya dan sebagai petunjuk manusia. Itu artinya begini, ya Rasul, katakan kepada mereka yang ingkar dengan adanya penurunan satu kitab dari sisi Allah, yaitu kitab Quran. Dengan adanya penurunan kitab Quran itu, katakan pada mereka sing berat menerima itu. Artinya ungkapan ini menyangkal kenegatifan mereka. Karena mereka mengatakan bahwa Quran itu tidak diturunkan oleh Allah. Itu namanya kenegatifan secara umum. Artinya dengan menetapkan detail permasalahan yang sebenarnya secara positif. Jadi ini menyangkal Rasulullah. Allah menyangkal dengan ayat ini. Dulu pada zaman sebelum Rasulullah itu juga ada orang yang tidak percaya dengan Rasul yang diutus oleh Allah ke satu daerah itu, Pak. Namanya daerah Intokia. Rajanya namanya Intohis. Itu tidak percaya. Sampai mereka itu mengatakan begini. Misalnya di surat Yasin, surat 36. Itu ada kalimatnya, teman. Nih, di ayat 15. Ketika utusan itu datang kepada mereka, mereka menolak. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Surat 36 ayat 15. Man terjemahkan, Bu. Mereka menjawab, Nggih. kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Oh, ngoten. Untuk meremehkan itu. Kamu itu seperti saya, manusia biasa, bukan utusan. Bahkan terus mereka ngeten. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Nah, ini. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah, muni ngoten, Pak. Allah loh Maha Pemurah, itu tidak menurunkan suatu apapun. Sama dengan ayat ini tadi. Itu zaman sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ono sing ngomong ngoten niku. Seperti ayat niki wau. Ya, di surat 6 ayat 91 itu disebutkan di ayat 91 tadi kan gini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata irqalu, yang disebut tidak menghormati Allah dengan penghormatan sebenarnya itu karena perkataan ini ma anzalallahu ala basyarim min syai'in niki. Nih, Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada manusia. Artinya mereka tidak percaya kepada Quran yang dibawa Rasulullah nih. Sehingga keluar dari mulutnya itu Allah tidak menurunkan suatu apapun. Zaman sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Muhammad, itu di ayat niki wau, di surat 36 ayat 15 niki wau. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Allah yang Maha Pemurah itu tidak menurunkan sesuatu pun.
Kalau kamu datang ke sini, in antum illa takdzibun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Itu dulu tuh sudah ada, Pak Bu. Potongan manusia seperti itu tuh ada. Karena itu dari zaman ke zaman manusia itu sama. Ya. Yang beda itu tempatnya. Mereka di sana, kita di sini. Mereka di tanah sana, kita di tanah sini. Bedanya itu. Mereka berbahasa itu, sekarang kalau kita berbahasa ini. Tapi manusianya sama, uteknya sama. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini disebutkan Allah bertanya kepada mereka, man anzalal kitaba alladzi ja'a bi Musa. Lalu siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa itu? Kalau Allah tidak menurunkan sesuatu, nah sing digo Taurat itu, go Musa itu, siapa sih menurunkan? Artinya kitab Taurat yang telah kalian ketahui rupanya Rasulullah menghadapi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang percaya pada kitab Taurat dengan agama Yahudi itu. Diwale, lah terus apa sing nurunkan kitab Taurat pada Musa yang kamu yakini itu isinya? Juga yang telah diketahui oleh semua orang bahwa kitab Taurat itu ada. Bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa ibnu Imran. Siapa sing nurunkan kalau tidak Allah? Itu dibantah oleh Allah. Kitab Taurat itu nuro. Kitab Taurat itu sebagai cahaya. Kitab Taurat itu ya wahuda, sebagai petunjuk hidup. Bagi siapa? Linnas. Bagi manusia. Artinya sebagai cahaya untuk menanggulangi semua kesulitan dan sebagai petunjuk di dalam masalah syubhat yang gelap dalam kehidupan manusia. Itu kitab Taurat dulu. Kitab Taurat dengan kitab Quran sama, tidak berbeda. Cuma kitab Taurat dulu isinya dirubah-rubah oleh mereka sehingga tidak sama dengan Quran. Nah, Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan kitab-kitab yang dulu diturunkan oleh Allah. Disempurnakan lewat Quran. Sing dulu digosok oleh mereka diganti, itu disempurnakan sesuai dengan keasliannya, gitu loh. Kitab Taurat itu ya petunjuk bagi kita. Kitab Quran ya hudal lil muttaqin juga, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah mengkabarkan tentang Taurat. Contohnya ya, di surat 3 ayat 3 dan ayat 4 Allah menyatakan ini, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ayat 3, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Al-Quran diturunkan pada kamu yang sebenarnya. Quran zaman Rasulullah itu waktu itu ya. Terus Allah menyatakan gini, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, kitab Quran itu membenarkan kitab yang dulu sebelum Quran itu. Loh, apa salah? Bener kitabnya, tapi dirubah jadi salah. Kalau kitab itu sudah dirubah-rubah dengan tangan manusia, namanya bukan kitab suci. Itu namanya bukan kitab suci. Itu namanya karangan. Hasil
hasil orang apa? Mencurahkan pikirannya. Bukan kitab suci. Kitab suci itu letterlek dari Allah. Tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, kitab Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya. Dan Allah juga menurunkan Taurat, Allah juga menurunkan Injil. Loro ini, Taurat sampai Injil sebelum Quran itu min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Nih. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, kitab Taurat itu ya jadi petunjuk bagi manusia, kitab Injil ya jadi petunjuk bagi manusia sebelum dirubah-rubah. Innal ladzina kafaru, ditambah lagi ngeten. Dan dia menurunkan Al-Furqan. Furqan itu pembeda, pembeda. Nah, sekarang Allah menyatakan gini, innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ayat 4 ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, artinya tidak mengakui. Kafir itu tidak mengakui atau menutupi. Kafir terhadap apa? Terhadap ayat Allah. Maka balasannya adalah akan memperoleh siksa yang berat. Siksanya berat. Masih ditambah lagi, Allah menyatakannya. Dan Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai balasan siksa. Okay. Allah tidak ada yang mengalahkan kalau sudah memberikan siksa. Allah Maha Perkasa. Gak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah kalau Allah sudah memberikan siksa karena kekufurannya. Sama dengan di surat 17, surat Bani Israel. Di ayat 2 Allah menyatakan gini, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Okay. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Oh, Pak Bu. Kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi dulu ketika Nabi Musa bersama dengan Bani Israel itu dikai pegangan jenenge kitab Taurat. Kitab Injil ya untuk Bani Israel. Bukan untuk yang lain. Kalau untuk bangsa Indonesia tidak ada kitab Injil, tidak ada kitab Taurat. Karena yang bisa untuk menyeluruh dunia ini hanyalah kitab Al-Quran, yang menyempurnakan kitab-kitab yang dahulu yang sudah dirusak-rusak itu. Makanya ketika Rasulullah sangat berharap itu Abu kepada Bani Israel agar supaya beriman pada Al-Quran, dibantah oleh Allah. Bantah ini di surat 2 di ayat 65 ini. Nih. Oh, ayat 75. Allah menyatakan gini. Afatat mauna ayuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalamallah summa yukarrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Allah berfirman pada Rasulullah ngeten, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Kamu di sini siapa?
apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Kamu niku sinten? Sinten? Ya, Nabi Muhammad waktu niku. Lah kalau sudah Nabi Muhammad tidak ada, ya kita semua. Ya Rasul, apakah kamu masih mengharap mereka akan percaya kepada kamu? Mereka yang disebut Bani Israel, Bang. Terus ya Allah ngeten. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Segolongan dari mereka. Jadi tidak semua ya. Dari segolongan dari mereka itu mendengar firman Allah. Mengetahui ya lewat kitab Injil, kitab Taurat, kitab yang lain selain Quran. Terus lalu mereka mengubahnya. Loh, diubah. Isinya loh diubah, Pak Bu. Jadi tidak sebenarnya kalau ada penguasa ya, misalnya contoh dulu itu ada namanya Raja Titus. Berkuasa Raja Titus. Karena dia berkuasa, sing jenenge kitab Taurat, kitab Injil dirubah Bapak isinya. Di dalam kitab Taurat itu ada perintah puasa, ada perintah sholat. Bahkan puasanya lebih berat lagi daripada zaman Rasulullah. Ada perintah sholat, sholatnya lebih berat lagi dari zaman kita. Tapi oleh raja yang kuasa itu dicetak ulang, dirubah, akhirnya puasanya dirubah menjadi puasa yang sedikit. Terus zaman kerajaan lagi berkuasa, puasanya sedikit itu dirubah. Akhirnya ndak enak, jadi puasa mote. Puasa mote ya gak enak, dirubah lagi menjadi tidak puasa sama sekali. Itu perubahan yang dilakukan oleh raja-raja mereka dari golongan mereka. Kamu masih mengharapkan ya Rasul mereka itu percaya kepada kamu? Mereka sudah mendengar firman Allah. Kemudian lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Setelah dipahami, dirubah. Hukum zina itu begini, dirubah menjadi tidak seperti itu. Hukum membunuh orang itu hukum qisas sejak dahulu, Pak. Tapi dirubah. Orang berzina itu didera hukumnya, dirajam. Tapi dirubah oleh mereka, dicoret-coret, hitam-hitam kan. Mukanya itu dicoret-coret. Ben dia rasa malu dikarak dengan di desa. Lah itu kan merubah hukum itu. Padahal hukumannya tidak seperti itu. Sedangkan mereka mengetahui. Ya Rasul, apa kamu masih mengharap? Ini Pak Bu, isi kitab Taurat itu disebut The Ten Commandment. Ten itu 10, commandment komando. 10 komando. Isinya Pak Bu, The Ten Commandment itu isinya, jangan ada pada Tuhan lain di kehadiratku. Kan 10 isinya ya. Nomor loro, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Si nomor 4,
Ingatlah kamu akan hari Sabat atau hari Sabtu, supaya kamu sucikan dia, sucikan Allah. Nomor 5, berilah hormat kepada ibu bapakmu. Nomor 6, jangan membunuh sesama manusia. Nomor 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan menjadi saksi palsu. Dan yang 10, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Semua ini Bapak Ibu sekalian disempurnakan di Quran. Yang dulu dirubah-rubah oleh mereka. Ten Commandment di sini ada namanya ayat yang mengajarkan tauhid ya. Itu antara lain ya. Banyak ya. Ini ya, saya tunjukkan 10. Misalnya di surat 47 ayat 19. Oke. Misalnya surat 16 ayat 51. Misalnya zaman Ibrahim surat 14 ayat 52. Nih. Contoh nih. Hada balahul linnas waliyungdaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadzakkaru ulul albab. Surat 14 ayat 52. Coba nih teman. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Oh, Quran itu penjelasan sempurna. Terus? Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Oh, jadi Quran itu dipakai untuk memberikan peringatan bagi mereka. Karena Quran itu rambu-rambu. Rambu-rambu. Rambu hidup maksudnya. Maka disebut peringatan. Sama dengan kita berada di jalan itu banyak peringatan tuh Pak Bu, di jalan itu. Di jalan itu lah peringatan namanya rambu lalu lintas. Oke. Ada panah hijau ke kiri. Berarti disuruh belok kiri. Kalau ada tanda naik begini berarti tanahnya naik. Kalau ada liku-liku gini berarti tanahnya itu yang dilalui jalannya berbelok-belok, berlekok-lekok. Itu namanya peringatan. Quran itu juga peringatan hidup. Kayak iku mang peringatan jalan. Jenenge rambu lalu lintas. Kalau Quran peringatan hidup. Hidup ini diberi peringatan oleh Allah. Quran ini. Jadi Allah memberikan penjelasan lewat Quran secara sempurna itu tujuannya untuk supaya Rasulullah memberikan peringatan. Supaya Rasulullah memberi peringatan pada umatnya. Dalam hidup itu seperti ini, kata. Pertama, yang kedua, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, bener kalau yang memberi Quran itu, yang menurunkan Quran itu Tuhan yang Maha Esa. Itu pelajaran tauhid. Terus? Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Contohnya banyak ya di sini. Saya beri contoh 3 saja. Contoh lagi di surat 19 ayat 36. Itu pelajaran tauhid yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui kitab-kitab yang dulu sama. Karena tauhidnya itu Allah Maha Satu itu sejak dahulu, sejak Nabi Adam. Allah Maha Kuasa itu diajarkan sejak dahulu, sejak Nabi Adam. Misalnya ya di surat 19 ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nih. Sesungguhnya Allah
adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Loh. Gampangan ini ya Rasul sampaikan kepada mereka. Allah itu Tuhanku, Allah itu ya Tuhanmu. Karena itu maka sembahlah Dia. Sembahlah Dia Oleh kamu sekalian. Nah, ngoten. Suruh nyembah. Lek nyembah Allah, terus ya Allah, ini adalah jalan yang lurus. Jalan lurus. Ini namanya jalan lurus. Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran kalau di rumah dengan di rumah Allah seperti ini beda. Kalau panjenengan membaca Quran di rumah tidak didatangi malaikat, tapi oleh ganjaran. Tapi lek panjenengan belajar Quran rumah Allah begini, double Bang. Lu kayak contoh ya. Ada sebuah hadis nih, sebentar ya. Ini Pak Bu, ketenangan akan datang jika mengkaji Quran di rumah Allah. Rumah Allah niku napa? Masjid. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, Rasulullah itu dawuh ngaten. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama aslinya, Pak Bu. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena orang ini suka kemana-mana bawa kucing. Kertas kucing. Bahasa sajadah itu ya Bu, surbannya itu diletakkan dikai turu kucing. Surbannya dicarikan gunting, digunting begini, digunting seluas badannya kucing itu, mengorbankan surbannya ketimbang kucingnya. Lek awake dhewe kira-kira ya napa? Disepak kucingnya Pak Bu. Utawa nggih surbannya ditarik kucingnya kebedus ketatap dobak ngoten Pak Bu. Abu Hurairah itu seperti itu, sama disebut bapaknya kucing. Asli namanya Abdurrahman bin Sahal. Tapi orang ini ahli golek ilmu Pak Bu. Hurairah ini ahli golek ilmu. Lek guru oleh, misalkan di rumah Allah seperti ini, lek guru oleh misalkan keri ngoten, mesti takon ngomong sing tadi diajarkan oleh Rasulullah itu apa itu, dicatat Pak Bu. Abu Hurairah ku ya cerdas, ya nyatet. Ya cerdas ya nyatet. Lah kita itu kadang-kadang ya gak cerdas, ya gak nyatet Pak Bu. Oke. Ngantuk pisan ki ya. Bedanya karo Abu Hurairah ngoten. Makanya Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis Pak Bu. Dari terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi terus Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin mim buyutillah ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghosiyat hum rahmah. Nomor loro, wa haffat humul malaikatu. Nomor telu, wa dzakarahumullah fi man indahu
Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Rasulullah pernah bersabda, kata Abu Hurairah ngeten, tidaklah sekelompok orang, sekelompok itu ya, ini sekelompok nggih. Nggih. Ini namanya sekelompok. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, namanya masjid. Orang sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah, di rumah masjid. Lalu mereka membaca Al-Quran. Gak cukup membaca dok. Di sini yatlunal kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Di sini disebutkan gak baca Quran dok, tapi mengajinya. Mengajinya ini menjelaskan, dijelaskan. Nanti gak mau cotok tapi dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menyebutkan ini, kecuali akan turun kepada mereka satu, kedamaian atau ketenangan. Damai Pak Bu, hatinya tenang. Makanya uang pula sebuah masjid, uang pula sebuah masjid Pak Bu, hatinya tenang. Lek ono uang sebuah masjid kok gak tenang, mesti ono sing salah niku. Ono sing salah digoleki niku. Apa salahe kira-kira? Orang itu kalau sudah sebuah masjid itu tenang hatinya. Jaminan ini dari hadis sahih ini. Terus rahmat Allah pun akan menyelimuti mereka. Rahmat Bapak. Rahmat itu artinya Rahman Rahim. Jadi satu namanya rahmat. Rahmat Allah itu menyelimuti mereka. Nomor loro. Terus yang nomor telu, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Sebutkan, "Gilo hambaku yang soleh, solihah." Kepada makhluk yang lain, Mbak Bu. Makhluk yang lain itu ya, selain manusia. Disebutkan, "Gilo hambaku yang benar-benar mencari ilmu." Wah, namanya dikenal oleh banyak makhluk. Terus yang kedua Pak Bu, malaikat itu akan turun mendoakan orang yang sobo masjid niku sing ngaji Quran. Bukan sobo masjid tengok-tengok ngopi saja Pak Bu. Soalnya ono wong sobo masjid niku ngopi mari ngopi mulai. Nggih, nek ten mriki insyaallah mboten nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, Allah niku lho menjamin ngeten. Mari kita lihat ya di surat 40. Niki. Surat 40. Surat Mukmin. Ayat 789. Niki. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ayat 7 Bang. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ucapannya malaikat, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu." Terus si malaikat terus, "Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala." Doa malaikat tuh Pak Bu.
bagi wong sing sekelompok manusia yang mengkaji Al-Qur'an di rumah Allah. Makanya zaman pun abot-abot nang rumah Allah untuk ngaji Quran. Di sini didoakan, berilah ampunan orang yang taubat itu ya Allah, dan mengikuti jalan Kau. Terus yang kedua, peliharalah mereka dari siksa neraka. Suruh melihara. Sing doa itu malaikat. Doa itu, malaikat itu lah berdoa, diterima oleh Allah doanya. Terus yang nomor ayat 8, Rabbana wa adkhilhum jannatin adnil lati wa attahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Nih. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Tuhan ini malaikat nih Bapak. Masukkan mereka ke surga Aden. Terus yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Terus dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Bapak-bapaknya mereka yang soleh itu ya Allah panjenengan campuraken dados tunggal. Sinten malih? Dan istri-istri mereka. Istrinya nggih ngoten panjenengan kumpulkan jadi satu di surga Aden bersama orang soleh tadi sama suaminya. Sinten malih? Dan keturunan mereka semua. Semua keturunan dzurriyyatihim termasuk anak cucunya yang soleh yang mengikuti itu Pak Bu. Lalu sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dungane malaikat. Si nomor 3, waqihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wadzalika huwal fauzul adzim. Ayat 9. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Luar biasa Pak Bu. Peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Kalau ada orang yang mau jahat dimintakan oleh malaikat, panjenengan pelihara orang yang berkumpul di satu tempat masjid rumahmu itu ya Allah untuk mengkaji Quran. Panjenengan pelihara mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu panjenengan pelihara. Terus maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita ini diberi oleh Allah banyak kenikmatan Bapak Ibu sekalian. Cuma kita ini kurang memahami, sehingga dianggap bahwa itu biasa-biasa saja. Ini ajaran tauhid nih. Lalu di sini ada Ten Commandment tadi, 10 ajaran kitab Taurat tadi. Semua notasinya Pak Bu di Quran ada, karena Quran menyempurnakan. Kalau kayak contoh ya, ini berilah hormat kepada ibu bapakmu. Di Quran ada di surat 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Loh, nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Loh, ini Pak Bu, notasinya di Quran untuk disempurnakan memang. Contoh lagi,
Kalau misalkan ingatlah kamu akan hari Sabtu. Lek zaman Nabi Musa dulu Sabtuan, Pak Bu. Kalau zaman Nabi Muhammad apa? Jumatan. Maka kalau Nabi Musa harinya Sabtu syariatnya, kalau Nabi Muhammad harinya Jumat. Misalnya di surat Jum'ah ini ayat 9 itu sebutkan gini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat. Nah, lek iku mang pada hari Sabtu. Nah, ini hari Jumat. Kalau kamu diseru, diajak Jumatan di hari Jumat, terus ya Allah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Oh, wong sing jual beli kok ninggalno, tutup dhisik. Tutup. Jual belinya tutup dhisik, budal Jumatan. Sabtuan nggih ngoten, cuma beratan lebih berat Sabtu daripada Jumat. Dalam sejarah itu sebutkan kalau Sabtuan itu Pak Bu, budale matahari sebelum terbit ke masjid. Pulangnya setelah matahari terbenam. Berat. Kayak Jumatan. Budale jam 12 kurang seperempat. Mulene jam 12 punjul seperempat. Iku sing keri Pak Bu. Sing disiki jam 12 punjul 5. Soalnya khotibnya marine jam pukul 12. Budale keri mulene nggih. Ngono akeh sing gak Jumatan Pak Bu. Lah Sabtuan biyen ya akeh sing gak Sabtuan juga. Undang-undange Sabtu niku dikongkon Sabtuan, gak oleh golek iwak. Karena diuji oleh Allah, lek Sabtu niku sing jenenge iwak niku Bu, keluar semua yang di laut itu. Keluar semua. Sehingga orang tergiur dengan ikan tadi. Nggih, tergiur. Tapi diakali oleh mereka. Dia Sabtuan tetap berangkat. Hari Jumat dia masang jolo. Napa jolo niku? Sing digawe njirit iwak itu, ya. Hah? Jaring. Masang jaring. Iwak kalau sudah masuk ke jaring itu enggak bisa keluar. Hari Jumat. Lah hari Sabtu kan banyak ikannya. Dia tetap Sabtuan. Tapi ikannya dapat banyak, diambil hari Minggunya, hari Ahad. Iku ngakali Allah, Pak Bu. Nggih. Itu ngakali Allah, dibongkar oleh Allah. Bahkan siapa yang tidak Sabtuan hari itu, menurut tafsirnya Jalalain itu, kirodatan khosiin, disabdo oleh Allah menjadi ketek yang hina. Ketek sungguhan Pak. Berarti wongnya tadi ketek. Tidak bersuami, tidak beristri, tidak makan, tidak minum selama 3 hari dan mati. Orangnya jadi ketek sungguhan. Itu kalau di tafsir Jalalain. Kalau di tafsirnya Al-Azhar itu menyebutkan begini. Orangnya tetap, tapi jiwanya seperti apa? Kera, rakus. Siapa yang tidak Sabtuan? Jadi di sini suruh ninggalkan jual beli. Kalau kamu ninggalkan jual beli, terus ya Allah ngeten. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nggih. Ku padha mek Sabtuan dulu. Coba saya tambah lagi ini. Membunuh sesama manusia. Itu di kitab Taurat ada ajaran ini. Jangan membunuh sesama manusia. Di Quran juga disebutkan di surat 5 ayat 32. Saya menerjemahkan. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, wong bunuh satu orang saja, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Hukum di Bani Israel. Siapa yang bunuh satu orang saja, nggak salah. Terus? Bukan karena orang itu membunuh orang lain. Karena nggak salah. Terus? Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Orang itu tidak jahat, dibunuh. Lanjut. Maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Loh. Di sini disebutkan di Quran untuk memberikan penjelasan, menyempurnakan. Ngoten. Contoh lagi, mencuri ya, mencuri. Di kitab Taurat disebut jangan mencuri. Di Quran disebut surat 5 ayat 38 niki. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Itu aturannya di Quran, artinya menyempurnakan dulu yang sudah dirusak hukumnya itu. Kalau tadi zina itu dirajam, didera, di sana dicoreti ngeten, mukanya dicoreti, oleh mereka dirubah. Ngoten lho. Kalau di kitab Taurat itu disebutkan jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Napa niku jenenge? Jangan berkeinginan memiliki haknya orang lain. Miliknya orang lain jangan berkeinginan kamu ambil. Jangan. Nggih. Kalau mencuri atau yang lain disempurnakan dalam Quran yang dulu sudah diselewengkan oleh mereka. Maka Quran berbicara di surat 2 ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Niki. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu. Di antara kamu ojo mangan harta sebagian orang lain. Dengan cara apa? Dengan jalan yang batil. Gak oleh, Pak Bu. Terus? Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Loh, ono Kak. Harta itu gonang hakim, akhirnya hakim ditembak. Dos. Keputusan hakim dimenangkan sing duwe. Yang punya uang dimenangkan oleh hakim, dibeli hakimnya. Jangan begitu kamu. Disempurnakan dalam Quran. Dulu sudah ada aturannya. Jangan memakan hak orang lain. Nah, itu disebutkan dalam kitab Taurat. Tujuannya apa kalau dibawa ke urusan ke hakim itu? Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Ben awakmu iso mangan hartae wong liya. Ada enggak tanah yang diserobot oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Banyak. Jangan itu. Padahal cara gitu loh, cara benar atau salah? Salah. Nggih. Allah menyatakan ini. Padahal kamu mengetahui. Kamu belum mengetahui kalau itu salah. Kamu enak saja untuk mengambil harta orang lain. Padahal lo mati gak digawa, Pak. Ono asing gawa harta.
nggak ada. Nah ini ya contoh ya tentang hukum rajam di kitab Taurat. Kalau tadi di sini tidak saya sebutkan berzina ini. Kalau itu ayatnya berada di surat 17 ayat 32. Cuma saya tidak menjelaskan itu. Sekarang Rasulullah, ini prakteknya pada zaman Rasulullah. Dihadapkan Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi yang telah berbuat zina. Tetapi Rasulullah tidak menanggapinya, sehingga datang orang-orang Yahudi ben teko dhisik. Oleh teko baru Rasulullah tampil, Pak Bu. Lalu beliau Rasulullah bertanya gini, hukum apakah yang kalian jumpai di kitab Taurat terkait dengan orang yang berbuat zina? Apa hukum apa yang kamu jumpai? Ini dikembalikan pada orang Yahudi karena yang berbuat orang Yahudi. Lalu mereka menjawab gini, kami harus mencoreng muka kedua pelakunya dengan arang. Ya, dicoret dengan arang. Hukumannya wong zina loh. Lalu kami naikkan mereka ke atas kendaraan dengan tubuh yang terbalik, jungkir, hingga muka kami saling berhadapan dengan muka mereka, kemudian diarak keliling kota. Itu hukum yang disampaikan oleh mereka. Rasulullah membacakan surat 3 ayat 93. Qala fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Niki. Nabi kemudian membacakan Al-Qur'an, maka bawalah Taurat itu. Gorene. Bener lah hukumnya seperti itu. Lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Di surat 3 ayat 93. Maka mereka mendatangkan kitab Taurat, bawa Pak Bu di hadapan Rasulullah dan membacanya. Ketika bacaannya sampai pada ayat rajam, hukuman apa? Berzina tadi, sampai di ayat rajam, pemuda yang membacakannya itu meletakkan tangannya ini pada ayat rajam, diletakkan gini sehingga ditutupi Pak Bu. Ndak dibaca. Dan ia hanya membaca teks yang sebelum dan sesudahnya saja. Nah, ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Salam di samping Rasulullah. Fakola Abdullah bin Salam itu muni ngeten. Abdullah ibnu Salam wa huwa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menyatakan begini. Yang di samping Rasulullah, ya Rasul, perintahkanlah kepada ia agar mengangkat tangannya yang nutupi itu. Tangannya yang nutupi itu suruh apa? Ngangkat, karena ada ayat rajam yang tidak dibaca. Pemuda itu terus mengangkat tangannya, dan ternyata di bawah tangan itu terdapat ayat tentang rajam. Artinya orang yang berbuat zina dirajam. Itu sejak Nabi Musa dulu. Tapi ditutupi. Lalu keduanya dirajam. Abdullah ibnu Umar mengatakan bahwa dirinya termasuk orang yang ikut merajam keduanya. Dan ia melihat pelaku laki-laki melindungi pelaku perempuan dari lemparan batu dengan tubuhnya. Hadis riwayat Muslim.
Karena itu di ayat niki disebutkan Bu, niki lah. Taj'alunahu qarotisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kalian jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas. Kitab Taurat itu dadekno lembaran kertas bercerai-berai, Bang. Kalian perlihatkan sebagiannya dan kalian sembunyikan sebagian besarnya. Jadi kitab Taurat itu dicerai-berai. Dijadikan 12. Sebagian besar disingitno, sebagian kecil diduduno wong. Itu rusaknya kitab Taurat. Oke. Maka Bapak bisa lihat disinggung oleh Allah. Kamu menyembunyikan sebagian besarnya dan sebagian kecil kamu sampaikan kepada orang-orang. Kamu berdusta. Kamu nyatet dengan tanganmu sendiri, tapi kamu katakan sebagai kitab dari Allah. Makanya di akhir ayat niku lak muni ngeten. Niki lho, di surat 6 niku nggih. Di ayat 91 itu di akhir ayat muni ngeten. Niki lho. Wa ulimtum malam ta'lamu antum wala abaukum kulillah summa darhum fi khaudihim yal'abun. Di ayat ini disebutkan kamu katakan ya Rasul yang menurunkan itu, katakan Allah yang menurunkan, muni yang ngono. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka, biarlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Wis barno, wis sampaikan ngono ae. Kongon muni nang mereka sing nurunkan itu Allah. Kalau mereka membuat main-main, silakan biar mereka sesat di dalam permainan hidup itu. Masya Allah, indah sekali ayat ini Bapak. Namun waktulah yang memisahkan kita. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu kita sehingga keimanan kita semakin sempurna dan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.